Kalau menurut ada itu seorang ilmuwan dari Mesir bernama Ahmad Shawqi mendefinisikan yatim begini: innal yatima laisa intaha abahu min hamil hayati wa khallafahu dzalilan. Katanya sesungguhnya yatim itu bukan anak yang ditinggal oleh bapaknya dari kewajiban dunianya dan ditinggalkan dengan hina oleh bapaknya. Fa inal yatima talaqalahu umman takhallat au aban masghulan. Jadi menurutnya itu yatim itu bukan anak yang ditinggal bapaknya dan dihinakan dia, tapi yatim itu adalah yang kedua orang tuanya tidak peduli kepadanya. Meskipun ada. Tapi bukan fikih. Bukan fikih. Fikih mah yang tadi. Sekarang makan begitu, bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya titip ke pembantu atau orang tuanya, itu yatim itu. Menurut yang tadi Ahmad Shawqi, tokoh dari Mesir itu. Karena anak itu kan butuh perhatian orang tua, bukan dititipkan kepada pembantu. Tapi kalau definisi yatim menurut Tafsir Al-Jailani adalah man la mursid la man la birusdin wala mursidin, orang yang tidak mendapatkan bimbingan dan tidak punya mursid. Itu arti yatim. Kita coba tadi itu menggabungkan tadi, ada perempuan itu, siapa perempuan itu? Kita. Gaduh anak hiji-hijina, mung hiji-hijina ayeuna titeuleum di berarti eta teh anak yatim can boga mursid. Can boga mursid. Sekarang saya tanya kepada ikhwan, itu si perempuan tadi itu berapa kali menghadap Tuhan saya? 3 kali. 3 kali. 3 kali bolak-balik. Pertama kali itu menghadap Tuhan Syekh, kata Tuhan Syekh, nya balik, baik balik, anak mana terus ayah di ibu. Pertama. Anu kedua, ayah nama tangtu geus ayah. Anu katilu moal salah deui ayah nama geus masalah deui. Nah, di situ Tuan Syekh berkomunikasi dengan Allah dengan mengatakan jisim abdi kalintang isina ka eta awewe kuat katilu kali nembe aya anakna. Kumaha magina jeung naon teh hikmatna. Naon hikmahna? Nu mawi dieratkeun. Logika dieratkeun. Dugi ka abdi kawiwirangan 2 kali. Kita sudah bahas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kita itu sebegitu sempurna. Faruhu kainun tabiiyun khalaqallahu taala bi tabiatin nuraniyah. Allah itu menciptakan ruh dengan tabiah nur cahaya. Asluhan naqal sofa taharah dan safafiyah, bersih suci, bersih bening suci dan transparan. Tetapi ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, fa idza nufikhatir ruhu bihadzal jasad wa ikhtaratat bihadin nafas, ketika ruh itu dimasukkan ke dalam jasad
itu bercampur dengan nafsu, wa taghayyarat tabi'atuha an-nuraniyah, maka berubah tuh tadi yang tadinya bersih, suci, transparan, bening, berubah. Wa ta'assarat bi tabi'atil jasad wa bi tabi'atin nafs, maka ruh itu tercampur dengan jasad dan ruh. Mulai itu si ruh ini dalam kitab Al-Asrar disebut dengan tiflul ma'ani. Ruh yang tadi sempurna itu disebut dengan tiflul ma'ani, bayi maknawi, anak mung hiji-hiji. Eta teh tiflul ma'ani atau ruhul qudsi dalam bahasa Al-Asrar. Ketika masuk ke dalam jasad, maka itu mulai tenggelam dengan nafsu dan jasadnya. Itu di laut sudah mulai. Maka mengharap Tuhan 3 kali itu apa maksudnya? Mau dielatkeun. Yang pertama kita balikin lagi, nya baik balik anak maneh geus aya di imah. Dawan Allah kabeh ge bener, gitu aja. Kabeh ge bener. Mimiti nama eta nembe dikumpulkeun ku malaikat jiwa raga anu geus pabencar. Ketika kita itu ditalkinkan zikir, maka sudah mulai itu dikumpulkan jiwa raga roh zahir batin urang anu satade talkin teh pabencar. Salat niat ka mana, hate ka mana? Pabencar we jiwa raga urang. Pabencar. Kita ibadah hanya kita takut dosa, ingin dapat pahala, takut masuk neraka, ingin masuk surga. Ibadah kita itu hanya bara'atu minazimah, gugur kewajiban. Ibadah kita tidak punya format yang sempurna, tidak punya format yang ajaib. Berubah-ubah Pak format ibadah kita. Berubah format ibadah kita. Kalau lagi banyak uang, khusyuk sholat kita. Kalau boga duit, khusyuk. Atau sebaliknya, kalau boga duit, khusyuk sholatnya. Kalau boga duit, di mall tak pikiran ada. Shopping wae pikiran. Jadi tidak konstan ibadah kita. Terkadang ketika semangat itu kita sholat qobliyah dengan ba'diyahnya. Tapi ketika sedang jatuh semangatnya, sholatnya pun itu berat. Salam-salam langsung ngaji. Nggak ada format yang ajaib, yang konstan tidak ada. Pabencar di waraga dikembulkan taku malaikat di waraga anu geus pabencar. Itu teh di syariat dimulai ditata oleh guru kita, syariat kita, ibadah kita. Ingat bahwasannya rukun Islam itu, rukun agama Islam ada 3. Agama Islam, syariat, thariqat dan hakikat. 3. Syariat, thariqat dan hakikat. 3-tiganya ini tidak bisa terpisahkan, iman, Islam, ihsan. Potong hiji ngajengkang, potong 2 ngagubrak, potong 3 ngagoler. Harus 3. Panti kamera harus 3. Maka ketika pertama kali kita ditalkin zikir, ditata zahir batin kita oleh pengasaban. Tata zahir batin kita.
Jadi rukun sholat qalbiyah itu bukan niat saja, dari awal sampai akhir itu harus dipakai qalbiyahnya. Kalau dalam fikih itu kan hanya niat rukun qalbiyah, rukun qalbi, niat. Setelah bertoriko, sepanjang kita sholat, bahkan seberes kita sholat, tetap kita hidupkan qalbi kita dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama tadi biasa apa? Yang kedua non cenah ajak jejak. Nah, kakarak jejak anggotana yang dihirupan, betul tatnya, yang dihirupan sudah mulai itu rapi johir batinnya, sudah mulai konstan ibadahnya, meskipun sibuk juga zikir mah tetap 3 kali juga namanya zikir. Nanti ketika sudah agak senggang diganti itu zikir kita yang tadi dikodok. Sudah mulai meskipun sibuk juga tetap ilahan roti. Tuh lihat, tetap istighfar, tetap ada sholawat di situ. Sibuk saja teh. Tetap zikir 3 kali, tawasul 3 kali, istighfar deui, shalawat deui, tawajuh deui. Sakitu sibuk sebelum bertarekat tadi wajib. Lihat kondisi dulu, lihat kondisional dan situasinya. Maka dikatakan kakarak jejak anggotana sudah mau ditata oleh guru zohir batinnya. Saling dihidupkan itu mulai kalbunya. Kita mengenal arti khofi setelah bertoriko. Kita mengenal kata hidupkan hati setelah bertoriko. Kita mengenal muraqabah setelah bertoriko. Kita mengenal kita dipantau Allah setelah bertoriko. Sebelum bertoriko mah tidak paham. Meskipun di pesantren puluhan tahun tidak paham. Mana nggak tahu ilmu? Nggak tahu ilmu enggak. Lupa ingat juga. Sekarang mah kita lupa ingat. Kalau nggak lupa ingat. Dulu mah nggak pernah lupa kita mah. Setelah ingat mah. Gitu ya. Betul ya. Alhamdulillah. Sekarang mah kita begitu. Coba yang sekarang yang ketiga, itu sudah toriko. Yang kedua itu ketika mulai itu jejak anggota, nah saling di kehidupan, itu sudah masuk kepada toriko. Ditata syariatna torikohna. Coba yang ketiga, apa itu yang ketiga itu? Jawan Allah. Dihanjatkan di laut, didatangkan ke imahnya, diangkat sudah itu anak yang tenggelam tadi itu, sudah disucikan kembali ruhnya dan dimasukkan kembali ke rumahnya. Mana itu rumah itu? Qalbu. Maka orang yang sudah bertorikoh itu sesungguhnya ditata kembali syariatnya, torikohnya dan juga hakikatnya. Di antara torikoh dan hakikat itu ada ma'rifatnya. Itu pun ditata kembali ma'rifat itu. Ma'rifat itu adalah pemahaman tentang Allah. Namun gini Pak, yang paling gampang tentang ma'rifat, karena awal dini ma'rifat Allah. Awalnya agama itu ma'rifat kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, bagaimana aku akan ibadah kepada yang tidak aku tahu? Iya. Wa kaifa a'budhu wa lam a'rifhu. Kata Sayyidina Umar, bagaimana aku akan menyembah kepada yang aku enggak tahu? Tapi tingkatannya ada yang ma'rifat itu sifat, ada yang sudah afal, ada yang sudah zat.